Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Distorsi Makna Terminologi Keilmuan dalam Tradisi Islam, Telaah Pemikiran Al-Ghazali dalam bab ketiga Kitab Al-Ilmu Al-Ihya Ulumuddin. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Integrasi Islam, Kearifan Lokal dan Tradisi Pesantren yang diampu oleh Bapak Dr. Basuki MAG. Program Dr. Studi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembahasan satu persoalan penting, yaitu bagaimana istilah-istilah keilmuan dalam Islam seperti ilmu, fikih, hikmah, dan tauhid dalam perkembangannya sering mengalami penyempitan makna. Padahal dalam tradisi Islam klasik, istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sangat luas, bukan hanya intelektual tetapi juga etis, spiritual, dan berhubungan dengan pembentukan manusia yang beradab. Agar pembahasan ini lebih mudah diikuti, presentasi saya jadi 4 bagian. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yaitu mengapa istilah keilmuan Islam perlu dibaca ulang. Kedua, tujuan dan metode penelitian agar kita memahami apa yang dikaji dan bagaimana penelitian ini dilakukan. Ketiga, temuan inti Al-Ghazali terutama tentang bagaimana makna beberapa istilah keilmuan mengalami penyempitan. Keempat, implikasi pemikiran tersebut bagi pendidikan Islam dan pemikiran Islam kontemporer. Baik, kita mulai dari latar belakang masalah penelitian. Berangkat dari kenyataan bahwa istilah keilmuan Islam sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tetapi maknanya tidak selalu dipahami secara utuh. Misalnya, istilah seperti ilmu, fikih, hikmah, dan tauhid sering dipahami secara sempit. Dalam ruang publik, istilah-istilah itu sering muncul dalam bentuk yang pragmatis, formal, polemis, atau legalistik. Akibatnya, dimensi penting seperti adab, akhlak, dan spiritualitas menjadi kurang tampak. Inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan akademik. Jika konsep dasar ilmu dipahami secara sempit, maka pendidikan Islam bisa kehilangan watak integratifnya. Jadi persoalannya bukan hanya soal bahasa, tetapi soal bagaimana masyarakat memandang ilmu, agama, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan dan metode penelitian. Penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, menjelaskan bagaimana Al-Ghazali membaca perubahan makna istilah keilmuan dalam tradisi Islam. Kedua, menunjukkan bahwa analisis Al-Ghazali tersebut masih relevan untuk memahami diskursus Islam kontemporer saat ini. Dari segi metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Analisis datanya menggunakan content analysis, yaitu analisis isi terhadap teks. Sumber utama penelitian ini adalah bab ketiga Kitab Al-Ilmu dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian diperkuat dengan karya-karya tokoh seperti Al-Attas, Al-Faruqi, dan beberapa literatur kontemporer tentang epistemologi serta pendidikan Islam.
Pada bagian ini kita masuk ke kerangka analisis Al-Ghazali. Gagasan pokok Al-Ghazali adalah bahwa ilmu yang benar-benar terpuji bukan sekedar ilmu yang terlihat hebat di mata masyarakat, tetapi ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah dan membentuk akhlak. Dari sini Al-Ghazali menunjukkan adanya perbedaan antara makna istilah yang utuh dan makna yang sudah menyempit. Misalnya, istilah ilmu pada awalnya berarti pengetahuan yang menumbuhkan adab, akhlak, dan orientasi akhirat, namun kemudian bisa menyempit menjadi sekedar pengetahuan formal atau alat debat. Begitu juga dengan istilah fikih, yang awalnya berarti pemahaman mendalam terhadap agama secara utuh, lalu menyempit menjadi sekedar hukum lahiriah. Selanjutnya, istilah hikmah awalnya berarti kebijaksanaan yang memadukan akal dan spiritualitas, tetapi kemudian sering dipahami hanya sebagai kepiawaian berargumentasi. Sedangkan istilah tauhid yang seharusnya menjadi fondasi cara pandang ilmu dan kehidupan, kadang hanya dipahami sebagai konsep doktrinal yang terpisah dari praktek keilmuan. Temuan pertama yang berkaitan dengan distorsi makna ilmu, menurut Al-Ghazali, makna ideal ilmu adalah ilmu yang membimbing manusia menuju Allah, adab, dan akhlak. Jadi, arah ilmu itu sebenarnya adalah transformasi diri, bukan hanya penambahan informasi. Namun dalam praktik yang dikritik Al-Ghazali, ilmu bisa menyempit menjadi beberapa hal. Pertama, ilmu dianggap hanya sebagai kemampuan berdebat dan memenangkan polemik. Kedua, ilmu dijadikan alat memperoleh pengaruh sosial atau kedudukan. Ketiga, ilmu dipisahkan dari pembinaan moral dan spiritual. Jadi, pesan utama dari bagian ini adalah bahwa ukuran ilmu bukan hanya seberapa banyak seseorang tahu, tapi kemana pengetahuan itu mengarahkan manusia. Temuan kedua berkaitan dengan 3 istilah lain, yaitu fikih, hikmah, dan tauhid. Pertama, fikih. Dalam makna aslinya, fikih adalah pemahaman mendalam terhadap agama, tetapi dalam perkembangannya, ia sering menyempitkan hanya menjadi hukum lahiriah dan formalisme. Kedua, hikmah. Dalam tradisi Islam, hikmah bukan sekadar cerdas berbicara, tetapi kebijaksanaan yang lahir dari kedalaman ilmu. Namun maknanya bisa bergeser menjadi sekedar retorika atau debat filosofis. Ketiga, tauhid. Tauhid seharusnya menjadi dasar cara pandang dalam ilmu dan kehidupan. Artinya seluruh aktivitas ilmu semestinya berakar pada kesadaran ketuhanan. Tetapi dalam praktek tertentu, tauhid justru dipahami hanya sebagai doktrin tanpa membentuk orientasi ilmu. Dari sini terlihat bahwa Al-Ghazali sedang mengkritik bukan istilahnya, tetapi pergeseran orientasi dalam tradisi keilmuan. Yang menarik, pemikiran Al-Ghazali ini masih sangat relevan untuk kondisi sekarang. Hari ini kita sering melihat agama dibaca secara sangat legalistik, lalu otoritas ilmu kadang diukur dari simbol, gelar, atau polemik. Dalam dunia pendidikan pun seringkali yang ditonjolkan adalah hafalan, capaian formal, dan kemampuan menjawab, bukan pembentukan manusia secara utuh. Disinilah pesan Al-Ghazali menjadi penting. Kita perlu mengembalikan ilmu sebagai proses yang menyatukan pengetahuan, adab, dan orientasi ketuhanan. Jadi istilah keilmuan Islam jangan berhenti sebagai label, tetapi harus hidup dalam praktek pendidikan dan kehidupan sosial. Dari temuan tersebut ada beberapa implikasi penting bagi pendidikan Islam. Pertama, perlu ada redefinisi tujuan belajar. Belajar tidak cukup hanya untuk lulus, mendapatkan nilai, atau pandai berargumen.
Tujuan yang lebih dalam adalah membentuk insan yang beradab. Kedua, kurikulum perlu dibuat lebih integratif, artinya aspek intelektual, etika, dan spiritual tidak dipisahkan, tetapi saling terhubung. Ketiga, bahasa keilmuan perlu dikembalikan pada maknanya yang utuh. Istilah seperti ilmu, fikih, hikmah, dan tauhid tidak boleh dipakai hanya sebagai simbol otoritas, tetapi harus dipahami sesuai kedalaman maknanya dalam tradisi Islam. Dengan begitu, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan orang yang tahu, tetapi juga orang yang matang secara moral dan spiritual. Baik, sebagai kesimpulan ada 3 hal penting yang perlu diingat. Pertama, Al-Ghazali menunjukkan bahwa istilah keilmuan Islam bisa kehilangan makna utuhnya ketika dipisahkan dari adab dan orientasi spiritual. Kedua, distorsi makna itu terjadi pada beberapa istilah penting seperti ilmu, fikih, hikmah, dan tauhid yang cenderung menyempit menjadi formal, legalistik, atau argumentatif. Ketiga, karena itu pemikiran Al-Ghazali tetapi relevan untuk merekonstruksi paradigma keilmuan yang lebih integratif pada masa sekarang. Jadi, artikel ini mengajak kita untuk membaca ulang konsep ilmu dalam Islam secara lebih utuh, agar pendidikan dan pemikiran Islam tidak kehilangan arah dasarnya. Mungkin bisa digambarkan seperti ini kesimpulan artikel distorsi makna terminologi keilmuan dalam tradisi Islam, telaah pemikiran Al-Ghazali dalam bab ketiga kitab Al-Ilmu Al-Ihya Ulumuddin. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Inti besarnya adalah bahwa ilmu yang benar dalam Islam bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengarahkan manusia menuju kebaikan, adab, dan kedekatan kepada Allah. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.